warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, NIM 1720502065. Prodi Bimbingan Pendidikan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patong, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan Islam. Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang dikandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ke dalam diri, sehingga ia dapat teralas dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang mencakup kewajiban dunia dan akhirat, sehingga di dalamnya terdapat petunjuk, pengajaran hukum, akidah, aturan, akhlak, dan adab, serta semua yang ada di dalam kehidupan. Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa Al-Quran syarat dengan jawaban berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan keilmuan. Sumber rujukan setiap masalah maupun keilmuan adalah Al-Quran, termasuk bimbingan dan konseling yang diajarkan tidak lepas dari dalam Al-Quran. Pada hakikatnya, kita sebagai umat muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lepas dari Al-Quran, bahwa segalanya Allah yang telah mengatur sesempurna mungkin di dalam kitab Al-Quran, termasuk juga bimbingan dan penyuluhan Islam. Sebagaimana pengertian bimbingan dan konseling Islam, bimbingan dan konseling Islam juga diartikan segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri kepada Allah, sehingga timbul pada dirinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup sekarang dan masa depan. Untuk itu, bimbingan dan konseling Islam dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk belajar mengembangkan fitrahnya, yakni iman, akal, dan kemauan agar mampu hidup teraras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memiliki dua potensi hubungan. Selain mereka merupakan makhluk sosial atau hidup dengan orang lain, manusia juga mempunyai hubungan dengan Allah. Akan tetapi, terkadang manusia tidak dapat mengoptimalkan hubungan tersebut, sehingga tidak jarang mereka mengalami kekosongan pada hatinya yang harus akan sentuhan rohani. Disinilah peran bimbingan dan konseling Islam sebagai usaha pemberian bantuan penyuluhan pada individu yang bermasalah. Adapun ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling, metode merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Dalam bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai suatu cara tentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Ayat yang menjadi landasan bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri yaitu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan merekalah itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sebagaimana dapat diartikan, ma'ruf artinya kebaikan, munkar keburukan, kebatilan, menyuruh kepada kebajikan. Penjelasan ayat tersebut pada surah Al-Imran ayat 104, Allah memperintahkan orang yang beriman untuk mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan ma'ruf. Nilai-nilai yang terkadang dalam ajaran Islam disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajaran yang baik. Merubah perilaku yang batil atau tidak baik adalah kewajiban yang dituntun dalam ajaran agama Islam untuk setiap umat sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Merubah dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman. Setelah tangan dan lisan kita tak mampu mengubah perilaku munkar tersebut,
Sebagai contoh dengan maksud ketika seseorang siswa sudah tidak bisa ditoleransi kenakalannya, maka seorang guru tidak bisa melaksanakan kehendaknya. Jadi kaitan Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 104 ini adalah nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajaran yang baik. Kata mengajak oleh firman-Nya, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang bijaksana. Nasihat yang menyentuh hati sewajarnya diperintahkan, demikian juga al-munkar seharusnya dicegah. Baik yang diperintahkan dan dicegah itu memiliki kekuasaan maupun yang bukan. Dengan konsep ma'ruf dalam konseling Islam, Al-Quran sebagai pedoman membuka serta mendiskusikan dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Begitupun kita sebagai seorang konselor saat berkomunikasi dengan klien, maka berbicaralah dengan bahasa yang santun, lemah lembut, yang mampu menyentuh hati klien tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada klien tersebut. Barangkali nantinya kita akan menemukan klien yang keras dan egois, yang susah diatur, tidak mau menerima masukan dari kita. Maka kita pun sebagai konselor harus bertindak secara pelan-pelan dan tekuni sikap-sikap sabar dalam menghadapi proses konseling tersebut. Jadi di sini berdasarkan pemaparan mengenai ayat Al-Quran dan hadis tentang metode bimbingan dan penyuluhan konseling, dapat disimpulkan bahwasanya di dalam proses bimbingan ini, penyuluhan konseling ini, terdapat metode-metode yang terdapat dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap konseli atau klien tersebut. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan ayat Al-Quran tentang metode bimbingan dan penyuluhan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.